Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam sahabat muda yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, Bapa Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami mohon karuniakanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati media yang kami gunakan, biar boleh menjadi berkat bagi kami senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terpilih dari Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayat 49. Sekali lagi,
Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-49. Demikian firman Tuhan. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan lebih daripada itu yang mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam sahabat muda yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur walaupun kita ada dalam masa pandemi, tapi karena kasih setia Tuhan kita masih terpelihara, dan kita sama-sama mendoakan bagi saudara-saudari kita yang terpapar. Semoga Tuhan memulihkan kehidupan mereka agar mereka boleh melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kita juga sama-sama saling mendukung di dalam doa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita semua boleh merasakan kembali kehidupan yang normal, melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana mestinya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini di bawah tema, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Sebuah pertanyaan refleksi tentang iman Kristen. Bagaimana orang Kristen hidup dalam kemerdekaan? Kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya ialah ketika ia terbebas dari perbudakan dosa. Kehidupan Kristen yang sesungguhnya ialah ketika bagaimana ia tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Dia melepaskan hawa nafsunya, dia melepaskan keinginan dagingnya, dia melepaskan rasa egonya, dia melepaskan rasa tinggi dirinya, dan melekatkan kehidupannya secara pribadi kepada Tuhan. Memasrahkan segala sesuatu yang menjadi bagian dalam kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Karena seharusnya orang Kristen hidup dalam penyertaan dan rencana-rencana Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, orang-orang muda sekalian, tema kita merupakan refleksi kehidupan kita. Sudahkah sungguh-sungguh kita merdeka? Pertanyaan ini tentunya susah-susah sulit untuk kita jawab. Karena kalau kita bilang sudah, saya orang Kristen sudah merdeka. Yesus telah mati dan membebaskan semua orang dari dosa. Tapi yang menjadi pertanyaannya ialah, apakah benar-benar kita merdeka? Apakah kehidupan kita sudah sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah melakukan semua apa yang dikehendaki Tuhan? Benar bahwa Tuhan telah menghapus segala dosa-dosa kita dengan jalan kematian, dengan jalan pengorbanan. Tetapi sudahkah kita, masing-masing orang, menyadari keterbatasan kita, menyadari kelemahan kita, bahwa sesungguhnya kita juga masih ada dalam keinginan-keinginan daging. Kita masih lebih mengikuti hawa nafsu kita dibanding mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana orang Kristen bisa hidup dalam kemerdekaan. Kemerdekaan iman yang bisa membantu kita sebagai orang-orang Kristen untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pembacaan kita tadi telah menjelaskan dengan baik dan benar. Yesus bilang,
Kenapa engkau berseru Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Ia kehendaki? Dia membuat suatu pernyataan tentang orang yang melakukan kehendaknya itu seumpama mereka yang mendirikan rumah di atas dasar batu yang kuat. Sehingga ketika banjir datang, ketika badai datang, rumah itu tetap kokoh. Rumah itu tetap berdiri dengan tegak. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa orang yang hanya mendengar firman-Nya tetapi tidak melakukannya, ia seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang tidak kuat, di atas pasir. Jadi ketika banjir datang, rumah itu langsung roboh dan kerusakannya sangat hebat. Nah, saudara-saudari, sahabat-sahabat muda sekalian yang diberkati Tuhan, kita ada di posisi yang mana? Apakah kita ada pada posisi orang yang mendirikan rumah pada dasar yang kuat, ataukah kita ada pada posisi yang orang yang mendirikan rumah pada dasar yang tidak kuat? Nah, ini menjadi bahan refleksi bagi kita untuk kemudian kita melihat apakah benar-benar kehidupan kita sudah merdeka atau belum. Atau kita masih diperbudak oleh dosa. Kita masih diperbudak oleh rasa egoisnya kita. Kita masih diperbudak oleh keinginan daging kita. Ataukah kita telah dimerdekakan karena Kristus bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Kristus. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, kadangkala dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita cepat terapuh, kita cepat kalah, kita cepat kecewa karena kita tidak memiliki dasar yang kuat. Kita tidak memiliki prinsip yang kuat dalam kehidupan kekristenan. Kita tidak memiliki karakter yang baik sebagai orang Kristen. Sehingga ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, ketika kita dilanda dengan kekecewaan, kita cepat-cepat, zaman sekarang bilang cepat down, cepat hancur, cepat rapuh, cepat kecewa, dan akhirnya kita mulai menyalah-nyalahkan orang lain. Bahkan yang fatalnya kita menyalahkan Tuhan. Untuk itu kita sama-sama belajar hari ini. Yesus menasihati kita melalui firman-Nya agar kita sebagai orang-orang Kristen tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya bahwa orang-orang yang mau merdeka tidak hanya mendengar firman dengan teliti, tetapi orang-orang yang mau merdeka ialah mereka yang juga melakukan firman-Nya dalam kehidupannya hari lepas hari. Sehingga apa yang telah dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita benar-benar terlaksana. Kita tidak hanya menjadi orang-orang gampangan, tetapi kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Kita tahu cerita tentang Yusuf, bahwa ketika dia dapat masalah, ketika dia dapat tantangan, ketika dia dapat problema dalam kehidupannya secara pribadi, ada bersama-sama dengan keluarga, itu tidak mudah. Tapi kemudian dalam prosesnya itu, dengan imannya dia bilang apa kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 50. Dia bilang, kamu telah mereka-rekakannya yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk suatu kebaikan. Artinya masing-masing kita harus menelaah kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka? Ataukah kita hanya sebatas yang penting kita tahu bahwa Tuhan kita telah membebaskan kita dari dosa. Selanjutnya terserah mau jadi apa nak jadi apa. Itu biasa bahasa anak-anak muda. Tetapi firman Tuhan menasihati kita untuk menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang merdeka harus punya dasar yang kuat. Harus punya dasar yang benar-benar kokoh. Agar dalam menjalani kehidupannya dia bisa melewati setiap badai, melewati setiap tantangan dengan baik. Dia tidak gampang terombang-ambing, dia tidak mudah gampang untuk ikut arus, dia tidak mudah untuk
mengambil keputusan yang mencelakakan dirinya sendiri ataupun mencelakakan kehidupan orang lain. Karena hidup dalam Kristus ialah melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya kita. Sekalipun menyakitkan bagi kita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita hari ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Untuk itu, sahabat-sahabat muda sekalian, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang merdeka. Menjadi orang yang merdeka ialah menjadi orang yang benar-benar total dalam melakukan kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Firman Tuhan menasihati kita untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman, agar kemerdekaan yang sejati itu benar-benar menjadi bagian bagi kehidupan kita, orang-orang Kristen. Sahabat-sahabat muda yang diberkati Tuhan, selain kita sama-sama menggumuli kehidupan kita pribadi lepas pribadi untuk mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, kita juga harus menjaga pola kehidupan kita. Kita ada dalam dunia yang dimana segala sesuatu ditawarkan bagi kita, yang mungkin juga mencelakakan kehidupan kita. Kita ada dalam pergaulan-pergaulan yang sudah tidak sehat lagi di zaman sekarang. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar untuk menjaga pola hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Jangan cepat terpengaruh, jangan cepat putus asa, jangan terlalu pesimis akan kehidupan ini. Artinya kita sama-sama bergerak untuk maju menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak lagi diperbudak oleh dosa, tidak lagi diperbudak oleh keinginan daging, tidak lagi diperbudak oleh rasa egois kita, tetapi kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Untuk itu masing-masing kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, niscaya Tuhan akan memberkati kita dengan segala sesuatu yang telah Ia sediakan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, orang-orang muda, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita menjalani kehidupan ini mendasari segala sesuatu dengan kekuatan yang benar-benar datang daripada Tuhan. Agar ketika kita melewati masalah, tantangan, kita tidak cepat-cepat putus asa dan kecewa, melainkan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Kiranya Roh Allah menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati. Mari kita mensyukuri firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Kau mengajarkan kami sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang Kristen, untuk mendasari hidup kami dengan sesuatu yang kuat. Agar ketika masalah, tantangan datang menghadapi kami tidak cepat putus asa dan menyerah, tetapi kami dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Dunia boleh membawa kami untuk masuk dalam hal-hal yang jahat, tetapi dalam iman dan percaya kami tahu bahwa Tuhan mengaruniakan kami hikmat, kekuatan untuk melawan setiap tantangan yang ada, dan pada akhirnya kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan untuk sebuah pertanyaan refleksi bagi kami. Sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Biarlah pemaknaan akan pertanyaan refleksi ini boleh sama-sama kami jalani dalam kehidupan ini, untuk kami menemukan kemerdekaan Kristen yang sejati, agar kami tidak hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga menjadi orang-orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, agar kami boleh keluar menjadi orang yang menang. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajari kami. Berkatilah kami dalam masa muda, berkatilah kami dalam pendidikan, pekerjaan, segala usaha, tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing, Allah Bapa hadir, menolong kami, memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk kami bisa meraih setiap apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing.
Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, ini syukur kami. Kiranya Roh-Mu terus menaungi dan memberkati kehidupan kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Salam.